B to the OOM. Boom. Halo Pak Irwan. Halo Mbak Nugi. Hari ini kita mau ngejelasin 4 bab terakhir. Kita akan menjelaskan bab 17, 18, 19, dan 20. Ayo kita langsung mulai. Nah, kalau di bab 1 kita mulai dengan layout consideration. Saat kita desain kemasan, kita tuh harus mikirin semua sisi yang bakal kelihatan ke pembeli. Bagian depan, belakang, samping, atas bawah, dan kadang-kadang bahkan bagian dalamnya. Karena ini akan menceritakan brand kita. Berbagai bentuk juga akan memiliki tingkat kesulitan sama permasalahannya sendiri. Jadi dari awal kita tuh udah harus jelas sama klien kita, biar nanti nggak banyak revisi. Bagian depan kemasan itu harus dites untuk mencari desain yang paling menarik mata dan perhatian. Ini bisa dilakukan pada tahap sketsa. Kalau sudah dapat layout yang cocok, desain ini itu bisa digunakan kepada seluruh produk dari brand tersebut agar ada repetisi dan kohesi. Kita sebagai desainer juga harus tahu cara kasih tahu ke klien informasi apa aja yang penting buat packagingnya. Kemasan makanan itu pasti butuh informasi soal nutrisi dan bahan-bahannya. Sedangkan kemasan teknologi itu butuh instruksi pemakaian. Nah, usahain informasi pada kemasan itu yang penting-penting aja, agar menghindari kemasan yang terlihat kepenuhan atau berantakan. At the end of the day, jumlah informasi yang ingin disampaikan itu bakal tergantung juga kepada jumlah ruang yang tersedia pada packaging itu. Kita harus bisa menyeimbangkan informasi yang diregulasikan seperti berat neto dan informasi yang menceritakan brand dan produk. Sekarang kita masuk materials, textures, dan finishes. Bahan, tekstur, dan finishing pada sebuah kemasan bisa memberi kesan yang mewah, premium, kualitas, dan atribut lain yang sebuah brand ingin sampaikan. Kalau dulu, kita nonton kemasan cuma dari fungsi. Sekarang kemasan bisa dibuat sesuai estetika yang diinginkan, sesuai dengan warna, bentuk, grafik, dan tipografi brand. Sekarang aja, finishing print ada yang metalik, mirror, foil, dan lain-lain. Dengan kemasan yang benar, kita bisa menarik konsumen untuk membeli dengan kesan yang lebih premium dan bahan yang terkesan mahal. Akan tetapi, tanpa planning yang benar, ini bisa berisiko karena tidak memperhatikan harga produksi dan target pasar. Kita gak bisa asal memilih kemasan. Ya, kita bisa sih masukin susu ke kemasan kantong, kaleng, kardus kotak. Tapi just because we can, doesn't mean we should. Client dan brand juga menentukan kemasan yang akan digunakan. Kita nggak bisa asal gonta-ganti sesuka hati. Kalau kita kerja dengan brand yang udah ada, bisa jadi mereka udah ada branding dan kemasan lain. Jadi kita harus menyesuaikan. Harga retail, brand lawan, dan target pasar juga pasti dipertimbangin. Biar gampang, ini beberapa hal yang harus ditanyakan saat mendesain dan memilih kemasan. Konsumen bakal suka nggak? Cocok nggak sama brand dan produknya? Cocok dengan budget perusahaan nggak? Bentuknya gampang diingat nggak? Dan bahan dan materinya bakal menceritakan brandnya tidak? Bab 19, Shelf Appeal and Consumer Response. Sebelum mulai produksi terakhir kemasan, kita harus lihat bakal gampang dilihat nggak pas udah dipajang di rak, dan bakal stand out nggak dibandingin kompetisinya. Kalau mau feedback langsung dari target konsumen, kita bisa ke surveymonkey.com buat dapat tanggapan dalam harga yang relatif murah. Sedangkan, kalau kita mau lihat mockup realistik dari kemasan kita bisa pakai Esco. This video is not sponsored by surveymonkey.com or Esco. Now back to the video. Kalau mau feedback yang lebih lengkap dan akurat, kita bisa langsung bikin mockup kemasannya secara 3D, biar dapat tanggapan soal ukuran, bahan, dan feel-nya. Kalau budget dan waktu cukup, dites langsung kepada konsumen itu sangat berguna dan dianjurkan. Kalau mau yang benar-benar mahal, bisa pakai software yang nge-track gerakan mata konsumen. Dengan ini, kita bisa tahu jenis kemasan apa aja yang mengikat perhatian konsumen. Dengan metode-metode tadi, ini bisa bantu memastikan kalau brand dan produknya akan sukses saat launching. Sekarang kita masuk ke bab yang terakhir, conclusion. Desain kemasan tuh bidang yang akan maju terus dan kemungkinannya tak terbatas. Yang penting kita terus mengasah skill kita dan berlatih. Setelah memulai tugas-tugas kemasan, akan banyak sumber yang bisa membantu ke depannya. Yang penting kita niat menggunakan skill kita untuk menyampaikan brand identity dan produk dengan baik. Kalau kalian butuh mengingat kembali soal brand identity, coba cek Branding for Beginners. Kalau kalian mau tahu tren-tren terbaru dalam packaging, coba cek thedeadline.com. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, silakan tanya Pak Nugi dan Pak Irwan. Terima kasih. Terima kasih.